I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dominasi Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP 2025 semakin tak terbendung. Kemenangan gemilangnya di Qatar bukan hanya sekadar podium, tapi sebuah deklarasi era baru. Setelah meninggalkan Honda, banyak yang meragukan apakah Marquez masih memiliki taji. Cedera panjang dan performa motor yang kurang kompetitif menjadi alasan utama. Namun, dengan dukungan motor Desmos Edici yang superior dan tim yang solid, Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa Marquez saat ini adalah versi terbaik dari dirinya. Davide Tardozzi, kepala tim Ducati, bahkan mengeluarkan pernyataan yang membuat para rival semakin ketar-ketir. Ia memperingatkan bahwa Marquez akan menjadi ancaman serius selama 4 hingga 5 tahun ke depan. Tardozzi melihat Marquez saat ini berada di puncak performanya, dengan pengalaman dan kematangan yang membuatnya semakin sulit dikalahkan. Kombinasi Marquez dan Ducati adalah mimpi buruk bagi para pesaing, dan mereka harus segera mencari cara untuk menghentikan laju sang juara dunia. Namun, kemenangan Marquez di Qatar tidak diraih dengan mudah. Maverick Vinales dari tim KTM memberikan perlawanan sengit, bahkan sempat memimpin balapan. Sayangnya, Vinales harus menerima pil pahit karena terkena penalti tekanan ban yang membuatnya kehilangan podium. Pete Beirer, bos KTM Motorsport, mengakui bahwa performa Vinales sangatlah nyata dan bukan karena keberuntungan semata. Hal ini menunjukkan bahwa KTM juga memiliki potensi untuk menantang dominasi Ducati di masa depan, terutama dengan pengembangan motor yang terus dilakukan. Di sisi lain, rookie sensasional Fermin Aldeguer dari tim Gresini Ducati juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Meskipun masih muda, Aldeguer mampu bersaing dengan para pembalap yang lebih berpengalaman dan meraih hasil terbaiknya musim ini. Aldeguer mengakui bahwa dirinya mengalami masalah dengan ban belakang, namun hal itu tidak menghalanginya untuk terus memberikan yang terbaik. Kehadiran Aldeguer menambah persaingan di antara para pembalap Ducati, dan ia berpotensi menjadi bintang masa depan MotoGP. Sementara itu, nasib kurang baik dialami oleh Brad Binder dari tim pabrikan KTM. Binder menyebut MotoGP Qatar sebagai akhir pekan terburuk dalam karirnya. Ia mengalami masalah charter yang parah sehingga kesulitan mengendalikan motornya. Binder berharap dapat segera bangkit di balapan berikutnya di Jerez, Spanyol. Masalah yang dialami Binder menunjukkan bahwa KTM masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar dapat bersaing secara konsisten di setiap balapan. Yamaha juga tidak tinggal diam dalam upaya meningkatkan performa motor mereka. Paul Crutchlow kembali bertugas sebagai test rider setelah pulih dari cedera tangan. Crutchlow akan fokus pada pengembangan mesin V4 baru Yamaha, yang diharapkan dapat memberikan peningkatan signifikan pada performa motor. Yamaha menyadari bahwa mereka harus melakukan perubahan besar jika ingin kembali bersaing di papan atas MotoGP. Meskipun Ducati mendominasi, Gigi Dall'Igna mengingatkan timnya untuk tidak lengah. Ia mengakui bahwa para rival telah menunjukkan potensi mereka dan dapat menjadi ancaman serius di masa depan. Dall'Igna menekankan pentingnya untuk terus bekerja keras dan mengembangkan motor agar tetap berada di depan para pesaing. Persaingan di MotoGP semakin ketat, dan hanya tim yang mampu beradaptasi dan berinovasi yang akan meraih kesuksesan. Kemenangan Marc Marquez di Qatar adalah pukulan telak bagi para rivalnya. Ia membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia, dan Ducati memiliki motor yang kompetitif untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Namun, MotoGP 2025 masih panjang, dan para rival Marquez akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan dominasinya. Pertarungan sengit di lintasan akan terus berlanjut, dan kita sebagai penggemar MotoGP akan terus disuguhi aksi-aksi mendebarkan dari para pembalap terbaik dunia.